pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Tentunya masih bersama saya, Siti Mulyani SPD, Guru IPA SMP Negeri 2 Tlogoungu. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak manusia merupakan kerjasama antara rangka atau tulang, persendian, dan otot. 1. Tulang sebagai alat gerak pasif. A. Jenis-jenis tulang. Yang pertama ada tulang rawan atau kartilago, kedua tulang sejati atau osteon, di mana tulang sejati menurut bentuknya dibagi menjadi 4. 1. Tulang pipa, contohnya ada tulang paha, lengan atas, jari tangan. 2. Tulang pipih, contohnya ada tulang dada, belikat, dan rusuk. 3. Tulang pendek, contohnya pergelangan kaki dan tulang pergelangan tangan. 4. Tulang tidak beraturan, contohnya tulang ruas belakang. Gambar berikut adalah struktur tulang sejati. Pembentukan tulang ini melalui proses osifikasi. Proses osifikasi merupakan proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. B. Rangka berfungsi A. Sebagai penegak tubuh, B. Sebagai pembentuk tubuh, C. Sebagai tempat melekatnya otot, D. Sebagai pelindung bagian tubuh yang penting, E. Sebagai tempat pembentukan sel darah merah, F. Sebagai alat gerak pasif, C. Tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia tersusun atas beberapa bagian. Bagian yang pertama ini bagian tengkorak, terdiri bagian kepala dan bagian muka. Kedua, bagian badan terdiri dari A. Tulang belakang, B. Tulang rusuk, C. Tulang dada, D. Gelang bahu, E. Gelang panggul. 3. Bagian anggota gerak. Ada tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. 2. Otot sebagai alat gerak aktif. A. Jenis-jenis otot dan sifatnya. Berikut adalah penampakan dari otot polos. Yang selanjutnya ini ada gambar dari otot lurik. Gambar berikutnya ini merupakan penampakan dari otot jantung. Perbedaan dari ketiga otot tersebut dapat kalian lihat pada tabel berikut. Bentuk pada otot polos bentuknya ujung runcing gelendong, otot lurik silindris memanjang, otot jantung silindris memanjang bercabang. Jumlah inti sel otot polos 1, otot lurik banyak, otot jantung lebih dari 1. Letak inti sel pada otot polos di tengah sel, otot lurik di tepi, otot jantung di pusat sel. Sistem kerja otot polos bekerja secara sadar, otot lurik otot polos secara tidak sadar, otot lurik secara sadar, otot jantung secara
merupakan hubungan antar tulang atau yang disebut juga dengan artikulasi. Menurut sifatnya dibedakan menjadi 3. 1. Ini ada sendi mati atau yang disebut dengan sinartrosis. Yang kedua, ini ada sendi kaku atau yang disebut dengan amfiartrosis. Yang ketiga, ada sendi gerak atau yang disebut dengan diartrosis. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. 1. Untuk sendi mati, ini merupakan persendian yang tidak dapat digerakkan. Contohnya persendian pada tulang tengkorak. Kemudian yang kedua ada sendi kaku. Sendi kaku merupakan persendian dengan gerak yang terbatas. Contohnya sendi pada ruas tulang belakang. Kemudian ada sendi pada tulang dada. Yang ketiga, sendi gerak. Sendi ini merupakan persendian yang menimbulkan gerak bebas. Macamnya ada 5. Untuk yang A, ada sendi engsel. Sendi ini memiliki gerakan satu arah. Contohnya adalah sendi pada lutut dan siku. Ada sendi pelana. Sendi ini memiliki gerakan 2 arah. Contoh persendian pada ibu jari dan telapak tangan. Yang ke C, ada sendi geser. Ini merupakan gerakan pergeseran pada tulang. Contoh sendi pada pergelangan kaki dan sendi pada pergelangan tangan. D. Sendi putar. Ini memiliki gerakan memutar. Contoh sendi antara tulang leher dan tulang atlas. Kemudian ada sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Yang E, sendi peluru. Sendi ini memiliki gerakan ke segala arah. Contoh persendian antara gelang bahu dengan tulang lengan atas. Kemudian ada lagi persendian antara gelang panggul dengan tulang paha. Selanjutnya, gangguan dan kelainan pada tulang dan otot. A. Gangguan dan kelainan pada tulang. 1. Ada fraktura atau yang disebut patah tulang dan fisura atau yang disebut dengan retak tulang. 2. Ada penyakit rakitis. Ini kaki berbentuk X atau O karena kekurangan vitamin D dan kalsium pada saat pertumbuhan. C. 3. Artritis atau yang disebut dengan radang sendi. Ini disebabkan oleh gonoro atau sifilis. 4. Memar atau robeknya selaput sendi. Yang kelima ada layu semu atau juga yang disebut dengan tulang tak bertenaga. 6. Lordosis, kifosis, dan skoliosis. B. Gangguan dan kelainan pada otot. 1. Kram. Ini merupakan kontraksi otot yang sangat kuat. 2. Ada polio. Ini merupakan kelumpuhan karena infeksi virus pada saraf otot. 3. Ada kesleo, yaitu putusnya tendon pada sendi karena tarikan yang sangat kuat dan